Kembali bersama Pok Silvi dalam DBS To The Point. Pok Silvi, saya dari tadi itu mendengar dan menyimak apa kata Anda tentang Mas Agus. Seperti sempurna betul di mata Anda. Ya. Tapi bagaimana saya melihatnya, Mas Agus ini orangnya updaters ya, jadi selalu mengupdate dirinya gitu ya. Terus mereka ya kalau saya lihat juga kalau lagi nganggur sedikit dia bacanya misalnya lewat ya googling, lewat apa gitu, kemudian dia baca. Saya lihat ya, beliau tuh fast learner dan updater, jadi selalu sebaliknya kalau Mas Agus melihat Pok Silvi gimana? Tanyain dong Mas Agusnya. Oh, tanyain Mas Agusnya. Pasti Tapi, sudah tahu dong, kan Anda sudah bergaul beberapa hari ini, sudah tahu bisa diambil 1-2 kesimpulan. Kadang-kadang saya suka malu kalau dibilang begini, Mas Agus mau pakai selebriti siapa? Oh, di sebelah saya ada seleb gitu. Oh, aduh, gitu. apalah arti, padahal di sebelahnya beliau ada Anissa Pohan gitu, yang lebih seleb gitu. Jadi bagaimana beliau menghargai saya lah gitu, menghargai. Ya, jadi artinya saya juga sudah terbiasa karena udah 31 tahun. Kadang-kadang wartawan muji saya padahal ujungnya gitu ya, misalnya pengen ada sesuatu yang pengen tanyakan kemudian pengen di blow up, ya saya sudah bisa mengkontrol diri saya gitu. Nih pertanyaannya kemana nih arahnya nih gitu. Kira-kira sudah siap menghadapi media. Insya Allah siap lah gitu, insya Allah. Nah, gitu. ini ada deskripsi yang mengatakan begini. Anda kemudian berpasangan dengan Mas Agus. Bapak jadi deskripsinya Anda ini untuk vote getter untuk orang Betawi, lalu kemudian perempuan, lalu birokrasi karena Anda 31 tahun bergelut di situ. Lalu kemudian Mas Agusnya adalah untuk anak muda, mungkin juga kelompok atau etnis Jawa. Ini sebuah kombinasi yang mungkin ini kita tidak pernah dengar penjelasannya. Apakah memang seperti ini arahnya? Ya, walaupun tidak dikatakan sebagai food getters, tapi kalau dilihat dari saya orang Betawi ya, memang secara lahir dari dulu saya orang Betawi gitu. Kalau ayah saya dari Rawabunga Jatinegara, mama saya dari Cikini Sigonang dia, aku begini karena si dia gitu. Orang Betawi kan sukanya pantun ya. Tahu, suka pantun, itu persis orang Melayu di sana. Ya, terus kemudian karena saya perempuan, iya pastilah saya nggak mungkin berubah gitu. Jadi saya perempuan dan memang saya juga bergerak dari dulu di masalah-masalah perempuan. Saya pernah pergi atau diutus oleh Pak Suryadi Sudirja pada masa itu dikirim ke New York untuk bicara tentang mainstreaming gender. Nah kemudian juga saya memang orang Betawi yang membangun yang namanya organisasi Persatuan Wanita Betawi. Saya ingin orang Betawi ini yang kalau dalam lagunya Benyamin itu kan Rano Karno suka mengaji gitu ya. Jadi saya pikir mengaji bagus, tapi juga harus keluar dari ruang privatnya, tetapi tidak melupakan kodratinya sebagai perempuan. Deskripsi Anda tentang etnis Betawi saat ini apa? Ya, kalau saya ingin orang Betawi ini adalah akulturasi dari berbagai etnik. Jadi memang kan karena banyak sekali. Sebelum lahirnya suku Betawi ini, barangkali Pak Ridwan Saidi seringkali menyampaikan hal ini ya. Itu ada Betawi yang daerah pesisir, ada yang daerah tengah, ada yang daerah pinggir, seperti itu. Ini adalah akulturasi dan sangat egaliter orang Betawi itu. Open mind. Artinya nggak mungkin Jakarta sebagai ibu kota negara ini kalau orang Betawinya tidak egaliter, orang Betawinya tidak open mind gitu. Nah ini yang saya menganggap bahwa kalau misalnya dari sisi Betawi, iyalah mungkin itu salah satu modal saya sebagai orang Betawi. Nah kemudian perempuan pastinya saya memang perempuan gitu. Kemudian panjang sejarah saya menjabat atau diberikan amanah itu ya, saya bersyukur saya menjadi. Ya alhamdulillah, saya suka ngeri ini, saya suka astagfirullah, istighfar terus gitu. Saya memang alhamdulillah selalu menjadi yang pertama. Artinya ketika saya kepala biro bina sosial, saya menjadi kepala biro pertama. Kemudian dua unit besar, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil digabungkan, saya menjadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Kemudian saya juga menjadi kepala dinas pendidikan yang pertama, pendidikan dasar khususnya. Pokoknya 11 jabatan itu luar biasa. Ya, betul. Nah sekarang ketika semua itu, makanya saya agak termasuk Pak Jokowi mempercayakan saya sebagai Satpol PP. Itu betul. Saya terperangah dengan track record Anda. Tetapi di satu sisi saya tentu berbicara tentang track recordnya Mas Agus. Kan orang mengatakan di luaran bahwa Mas Agus itu mengandalkan karena Pak SBY itu pernah menjadi presiden, kan kira-kira begitu. Itu kan sudah umum diketahui. Belum berpengalaman di pemerintahan, belum ada track record. Kenapa tadi pertanyaan itu harus saya keluarkan? Ini untuk menyangkut, kalau Anda lihat seperti ini, bagaimana Anda mendongkrak elektabilitas? Kalau dikaitkan dengan survei yang terakhir yang mengatakan 96 atau 95% publik ingin pemerintah daerah atau gubernur atau wali kota yang punya track record. Kalau saya kembalikan lagi atau saya balik pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang salah dengan track recordnya Mas Agus?
Saya kira nggak ada. Tidak ada yang salah, Ya. tetapi belum terbukti. Kira-kira begitu. Beliau sekali lagi saya katakan sebagai fast learner. Dan tentu dengan the dream team-nya, dia pasti sudah melalui proses pembelajaran yang luar biasa. Dan menjadi seorang kepala batalion itu tidak main-main. Gitu. Apalagi ini adalah kepala batalion khusus yang memang mungkin hanya orang-orang pilihan di sana. Dan emang kalau di dalam tentara tidak mengambil keputusan, kan juga mengambil keputusan. Pak Silvi, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera.